kemudian apabila hewan-hewan mati, kemudian matahari tidak lagi bersinar, begitu ya. Salajengna sepanjang hari itu siang saja atau malam saja, tentu mereka tidak akan bisa hidup. Nah, itu diminta si kafir itu untuk merenungkan hal itu semua. Biha hanya sayang walaju fi utuwi wa nufur. Mereka laju berkeras hati fi utuwi wa nufur dina kesombongan sareng menjauh dina kebenaran. Karena mereka sebenarnya mereka mengakui hal itu semua, begitu. Mengakui di kalangan kelompok mereka, maka mereka bersikap seperti itu, begitu. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyampaikan perumpamaan atau perbandingan orang mukmin dan orang kafir. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kemarin juga sudah disebutkan bahwa perbandingan itu di sana mengandung isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Perumpamaan orang mukmin sebagai orang yang berjalan dengan tegak lurus, seimbang, begitu ya, yakin, pede karena berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan endingnya akan happy ending, akan memperoleh surga. Sebaliknya orang kafir itu diumpamakan orang yang tersungkur, begitu ya. Diumpamakan orang yang sesat, tidak seimbang berjalannya, begitu kan, tidak tahu arah tujuan mau kemana, sehingga endingnya juga tidak bagus, tragis ending. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu perbandingan yang dimuat Allah di dalam ayat tersebut, begitu. Kemudian di ayat terakhir, qul huwallazi ansha'akum, kemarin wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, hanya sayang qalilan ma tashkurun. Katakanlah dialah yang mengembangbiakan, menciptakan kalian, mengembangbiakan kalian. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, dialah Allah yang telah mengembangbiakan kalian sareng ngajantenkeun pikeun aranjeun as-sam'a wal basar, daya-daya ya, potensi-potensi daya-daya yang luar biasa berupa as-sam'a wal absar wal afidah. As-sam'a pendengaran, penglihatan untuk melihat hal-hal yang indah, gitu kan. Kemudian hati, akal, ya gitu kan. Itu potensi-potensi yang diberikan Allah, daya-daya kekuatan besar yang diberikan oleh Allah. Hanya sayang qalilan ma tashkurun, sedikit sekali mereka bersyukur, sedikit sekali mereka menggunakan potensi penglihatannya, kemudian pendengarannya, hatinya, gitu, untuk sesuatu yang memang daya-daya itu diciptakan, yani untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan daya-daya itu, begitu. Sayang orang-orang kafir itu ya. Itu pelajarannya pada kita juga sama, kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur kemarin itu. Karena syukur itu can make you happier, itu ya, dapat membuatmu jauh lebih bahagia dengan bersyukur itu. Dengan bersyukur insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah, rizkinya akan berkah, tambah berkah lagi, begitu ya, mendatangkan kebahagiaan yang bukan hanya fatar morgana tapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Di dalam kemarin itu Al-Hikam dikatakan kumate kamari teh Kang Rusda hilaf dayo wae man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha.
Kemudian waman syakaraha faqad qayyadaha apa? Allah hilaf deui faqad qayyadaha bi'iqaliha. Hilaf deui man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Gitu. Dan nikmat itu adalah apa ya, diibaratkan hewan buruan liar begitu. Maka ikatlah itu dengan syukur. Kata Umar bin Khattab seperti itu. Terus duit kadinya nya kamari teh lah bersyukur, pokoknya syukuri apa yang ada. Kemudian salajengna tas duit kadinya nya jidan hadin yang kul carioskeun ku anjeun Muhammad huwa dialah Allah alladzi anu dzara'akum Allah tetos khalaqakum mengembang biakan ka aranjeun ay khalaqakum nyiptakeun ka aranjeun fil ardi di muka bumi wa ilaihi sareng ka Allah tuhsyaruna dikumpulkeun aranjeun lil hisab bikeun di hisab diperhitungkan dipinta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Alladzi dzara'akum. Nah, katakan Muhammad qul huwallazi dzara'akum fil ar wa ilaihi tusyarun. Allah yang mengembangbiakan manusia. Ya, dengan berbagai macam suku bangsa begitu ya, disebar ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai warna kulit yang berbeda-beda begitu ya. Tipikalnya juga berbeda-beda sesuai dengan background sosiologis dan kultur sosial, latar belakang sosiologis dan kultur sosial kulturnya beda-beda tiap negara itu, tiap daerah. Semuanya disebar ke seluruh penjuru dunia dengan beda-beda karakteristik. Hanya tetap ilaihi syarun, ka Allah dikumpulkan nanti pada hari kiamat begitu. Tetap akhirnya akan dipinta pertanggungjawaban. Pada pertemuan dulu sudah disebutkan ad-dunya itu mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu tempat berladangnya, tempat atau ladangnya akhirat. Gitu, nanti kita akan menuai hasilnya di akhirat nanti begitu. Kalau kita menanam kebaikan maka kita akan beroleh kebaikan, ya tidak kurang tidak lebih. Dan jika kita menanam keburukan kita pun akan memperoleh hasilnya nanti di akhirat kelak. Salajengna wa yaquluna sareng berkata nyarios si kufar, nyarita si kufar lil mukminin ka mukminin, jalmi-jalmi anu beriman ka jalmi-jalmi anu beriman, mata eta iraha khabar ya muqaddam. Hadzal wa'du ari ieu janji. Kapan sih? Gitu ya. Mata eta iraha hadzal wa'du ari ieu janji ay wa'dul hasyri. Wa'dul hasyri janji pikeun dikumpulkan. Jadi kapan sih datangnya datangnya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Iraha si kafir nyarios ya, nyarita nyararios bertanya, mata hadzal wa'du,
Eta iraha ari ieu janji akan dikumpulkan pada hari kiamat. In kuntum sadikin lamun buktos aranjeun eta sadikina jalmi anu benar. Cing lamun bener mah aranjeun dengan apa yang kau ucapkan itu mata hadzal wa'du iraha, ya, janji ini begitu, yakni datangnya hari kiamat, akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Iraha sih sumping nate in kuntum shadiqina fihi dina itu wa'dun. Upami aya pertanyaan pertarosan gitu Muhammad di jelema-jelema kafir tentang sumpingna terjadi na hari kiamat. Kul carioskeun ku anjeun innama al ilmu saestuna al ilmu ya innama, karena amalnya inna itu menjadi batal dengan adanya ma tedanlah etana teh berna teh wa wasluma bizil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Nah gitu sip ya. Innama saestuna al ilmu pengetahuan bimajihi tentang sumpingna itu al-wa'du, yakni hari kiamat. Hari pengetahuan tentang datangnya hari kiamat eta indallah hanya di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Karena innama itu adatul hasri wa adawatul hasri illa in nama gitu ya. Jadi hanya Allah saja yang tahu begitu ya tentang waktu terjadinya hari kiamat. Wa innama sareng saestuna ana ari kuring. Itu surah Nabi Muhammad ya. Jadi surah Allah carioskeun Muhammad gitu cariosana teh. Ana ari kuring eta nadir. Hanya ya. Nadirun pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad mah tugasnya cuma sebagai indar, pemberi peringatan, menyampaikan ya, hanya menyampaikan saja apa yang harus disampaikan begitu ya. Nazirun mubinun anu nyata, yang menyampaikan firman-firman Allah aja. Ay bayyinul indar, tegasna anu nyata indar peringatanana. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan kebenaran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Carioskeun ku anjeun Muhammad upami aya pertarosan tentang hari kiamat, innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Itu aja, simpel. Falamma ra'auhu laksa terasna lama tatkala ra'au ningali nempok itu si kufar hu ay al-adzaba ba'dal hasri, tegasna kana siksa ba'dal hasri sabada dikumpulkeun. Zulfatan, zulfah itu qariban, semakin dekat. Tatkala si kufar ningali kana siksa saatos dikumpulkeun zulfatan semakin dekat ay qariban
Si'at. Si'at maka jadi hidung, ya, hidung hitam, menghitam begitu ya. Muram ay iswadat. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Naon wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah jalmi-jalmi kafir. Jelema-jelema kafir wajahna jadi hidung, muram begitunya, mumet begitu, luar biasa. Wakila sareng dicarioskeun ae tegasna qala nyarios al khazanatu lahum. Saha al khazanah, para penjaga neraka, malaikat Malik ngitanya. Lahum ka itu kufar, malaikat yang serem begitu ya, yang menakutkan. Nyarios lahum kasih kufar hadza ariya ay al azabu tegasna ieu siksa. Eta alladzi anu ya ta ya siksa alladzi eta anu kuntum buktos marane aranjeun marane heureun karenanya kejam kan malaikat Malik bihi kana itu azab ay bindarihi kana peringatan itu azab, peringatan Allah, peringatan Rasulnya juga. Tad'un meminta anjen. Kan dulu meminta-minta ya di waktu di dunia itu begitunya. Kapan cenah datangnya waktu dikumpulkan gitu, menantang orang-orang kafir teh. Nah, nanti di akhirat kelak lamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ningali azab semakin mendekat, maka wajah orang-orang kafir itu menjadi hitam, menghitam, muram begitu. Kemudian malaikat Malik qala al khazanah hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Tah ieu ya anu ku anjeun kapungkur dipinta-pinta gitu kan, supaya segera mungkin ya kapan datangnya teh gitu, bertanya-tanya tentang itu dan mengaku annakum saestuna anjeun eta latub'asuna moal dibangkitkeun. Andun kalian mengaku bahwa tidak akan dibangkit, nggak ada lah hari kebangkitan, nggak percaya akan hal itu. Nah iya tah. Nah wahada ari ieu ayat teh saunanya ari ieu ayat eta hikayatu halin ta'ti. Jadi hikayatu halin ta'ti, hikayah cerita mengenai peristiwa, keadaan peristiwa ta'ti anu bakal datang. Jadi cerita mengenai peristiwa yang akan datang. Cacan kaca tenan kan ieu mah cerita nanti gitu ya, cerita yang diceritakan oleh Allah nanti yang akan dilakukan oleh Allah terhadap perlakuan Allah terhadap orang-orang kufar begitu. Jadi hikayatu halin ta'ti. Ini teh adalah cerita yang akan datang, hikayatu halin, cerita mengenai peristiwa anu bakal datang. Abbaro meredaksikan Allah anha kana ieu hikayat bitorikil mudi dalam bentuk lafadz madi, dina bentuk lafadz madi. Jadi
bentuknya lafadz madi itu kenapa gitu padahal ini kan sesuatu yang akan datang ya. Sesuatu yang akan datang tetapi lafadznya mudi. Nah iya teh litahaqquqi wuqu'iha alasannya. Litahaqquqi wuqu'iha menunjukkan tahakkuk wuqu'iha terbuktinya kejadiannya. Jadi kejadiannya nyata real itu pasti bakal terjadi. Terbuktinya kejadiannya. Jadi kejadiannya bakalan real, pasti terjadi. Litahaqquqi wuqu'iha. Makanya hikayatu halin ta'ti abbara anha bi tariqil mudi. Begitu. Itu litahaqquqil wuqu'. Nah, gitu. Kemudian qul ara'aitum. Udah beres ya ini. Kul carioskeun ku anjeun Muhammad ara'aitum naha ningali aranjeun ai biruni terangkanlah ya kepadaku kudu ngabejakeun aranjeun ka kuring akhbiruni in ahlakani Allah lamun teh mah ahlakani tos ngamautan membinasakan ngamautan ka kuring saha Allahu Allah wa man ma'iya sareng jalmi ma'iya anu sarta kuring minal mu'minina di kalangan jalmi anu beriman bi'iqabihi kusiksa Allah kama taksidun sebagaimana ngamaksud anjen sebagaimana yang kau maksudkan gitu ya paling engkau katanya ya. Jadi memang orang kafir itu berharap gitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu segera mendapatkan kebinasaan begitu atau dialah yang akan mendapatkan kebinasaan dengan umatnya. Kama taksidun au rahimana atau rahima maparin rahmat Allah ka kami dengan tidak menyiksa gitu ya. Falam yu'azzibna lantas henteu menyiksa Allah ka kami. Atau rahimana falam yu'azzibna. Nah, dah beres urusan saya dengan umat saya kata Nabi. Faman tuluy arisaha eta yujiru anu tiasa ngajaga atanapi melindungi al kafirina jalmi kafir min azabin alim tina siksa anu pedih. Sok saha sauna man yujirul kafirina min azabin alim ai la mujira lahum minhu tegasna teu aya anu tiasa melindungi tiasa memprotek menjaga lahum kasih kufar kasih kafir minhu tina azab alim tina siksa anu pedih. Nah gitu. Kul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman falam yu'adzibna sana faman yujirul kafirina min azabin alim. Jadi Nabi Muhammad terus-menerus mengajak orang-orang kafir untuk berpikir menggunakan potensi akalnya begitu untuk berpikir tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemudian siksa Allah dan sebagainya. Jadi disuruh diminta untuk terus merenungkan begitu ya. Kemudian berikutnya Qul carioskeun ku anjeun Muhammad huwa ari
Allah ari Allah teh eta Ar-Rahman. Ar-Rahman teh anu maha luas kasih sayangnya. Jadi Allah kasih sayang itu maha luas. Kasih sayang Allah itu Ar-Rahman itu maha luas. Mukmin, kafir, ya, kemudian makhluk yang berakal, tidak berakal, sebagai semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, rahmannya Allah begitu. Nah, jangan heran banyak orang-orang kafir yang kaya raya, bergelimang harta, itu sebagai bentuk rahmannya Allah. Diberikan di dunia aja gitu ya untuk orang-orang kafir. Di akhirat enggak, Ar-Rahim kalau di akhirat. Terus kul carioskeun ku anjeun huari Allah ta'ala Rahman. Amanna bihi, amanna iman kami bihi ka Ar-Rahman ka Allah. Wa alai sareng ka Allah ka Ar-Rahman tawakkalna, tawakal kami. Ya, menyerahkan segala sesuatu, segala urusan kepada Allah. Eja tawakal ya. Setawakal Kang Eja ya. Luar biasa. Luar biasa, itu kunci yang luar biasa. Fa sata'lamuna, lantas sata'lamuna bakal mengetahui, ta'lamun aranjeun bita wal ya, sata'lamuna saya'lamuna inda muayyanatil adab, tatkala muayyanah al adab, tatkala realnya adab, datangnya adab, nyatanya adab. Man huwa saha huwa ari itu man eta fi dalalin mubin anu aya dina kesesatan anu nyata gitu. Sariaskeun ku anjeun Muhammad, qul huwar rahman amanna bih wa alaihi tawakkalna fasata'lamun. Tunggu aja tanggal mainnya. Man huwa fi dalalin mubin, siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata, bayyinin anu nyata. Anahnu, apakah kami, kita, kami, abdi kita semua, am antum atau kalian, aranjeun, amhum atau mereka. Tunggu tanggal mainnya begitu. Nah gitu. Jadi tawakal ya Kang Eja. Qul huwa ar-Rahman amanna, kami beriman, wa alaihi tawakkalna fasata'lamun. Makanya di ayat di surah At-Talaq itu ada di Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberi rizki dari arah yang kadang tidak diduga-duga ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya, begitu. Gampang kan, kuncinya hanya beriman, bertakwa. Wa man yattaqillah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, iman takwa. Itu sudah dijamin oleh Allah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Seandainya kalian tatawakkaluna haqqa tawakkulih, bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal 'ala Allah, kepada Allah, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rizki kalian, aranjeun la razaqakum kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rizki burung, manuk, dirizkian ku Allah. Kalau mau tawakal mah tagdu himasan wa taruhu bitanan. At-Tirmidzi ya.
Burung itu kan pagi hari berangkat dengan perut yang kosong begitu ya. Kemudian taruhu bitanan, petang hari dia pulang dengan perut yang kenyang begitu. Jadi upami orang mau berusaha, insya Allah begitu ya, Allah akan memberikan jalan keluarnya begitu ya. Harus berusaha semaksimal mungkin. Tawakal begitu ya. Setawakal Kang Eja, tawakal gitu ya, luar biasa. Hakka tawakkuli la razaqahum. Jadi ari calik wae di bumi mah wade mendapat rezeki kumaha gitu ya, stay at home saja. Ini dalam keadaan normal nanti ya. La razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu himasan. Burung juga berangkat, ada ikhtiarnya begitu ya. Ada ikhtiarnya. Nah, bagaimana cenah sikap kita ketika kita menyadari bahwa usaha yang kita lakukan belum berbuah hasil. Jadi usahanya udah maksimal ya, udah ngotot ya. Mimpinya udah tinggi setinggi langit. Ikhtiarnya udah maksimal, udah ngotot ikhtiarnya, ibadahnya tekun, doanya rajin begitu ya. Tetapi ternyata apa yang diimpikan, apa yang diinginkan juga itu belum juga terkabul gitu Kang Eja ya. Ya, noleh menginginkan sesuatu, udah usahanya udah luar biasa maksimal. Usahanya bukan usaha lahiriah, batin juga usahanya luar biasa begitu. Udah maksimal usaha. Nah, bagaimana sikap kita begitu ya? Upami usahanya terus maksimal, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jawabannya sederhana saja begitu ya. Berarti kira-kira apa? Berarti ada rencana Allah yang indah dari yang kita impikan itu begitu. Nah, itu aja. Jadi harus husnudzon, harus berpikiran positif, harus positive thinking begitu ya, dan positive feeling. Berpikiran positif, sareng berperasaan positif ke Allah begitu. Ulah husnudzon, ulah suudzon gitu, kena husnudzon ke Allah begitu kan. Kapan diberikan itu Allah tahu begitu. Kalau apa yang diimpikan, yang diinginkan diberikan di dunia gitu sesuai dengan keinginan Anda, mungkin saja tatkala diberikan Anda masa depan Anda, kemudian masa depan, kemudian akhlak Anda, terus keimanan dan sebagainya itu akan tragis ending nantinya gitu. Jadi Allah mah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kadang gitu ya. Allah memang seperti itu begitu ya. Jadi harus husnudzon. Pokoknya kita harus husnudzon sama Allah. Kedah husnudzon ke Allah mah tekenging suudzon begitu ya. Jadi Allah tahu. Kalau memang di dunia apa yang diimpikan, misalkan impiannya Kang Rusdan itu jadi anggota, jadi apa ya? Jadi pejabat gitu ya. Jadi bupati misalkan itu. Tapi udah usahanya maksimal ya, nanti someday begitu ya. Ternyata Allah tidak mengabulkannya, tidak jadi bupati. Nah, Allah tahu yang terbaik untuk Kang Rusdan. Bisa saja kalau jadi bupati, misalkan nanti Kang Rusdan bakalan jadi orang yang korup begitu ya, korupsi nantinya. Kemudian Kang Rusdan dijebloskan ke penjara. Tidak sedikit kan para pejabat sekarang yang akhirnya tragis ending, yang akhirnya harus mesantren di penjara begitu ya. Nah, itu makanya kedah husnudzon ke Allah ya. Orang baik itu tidak akan pernah kecewa begitu kan, dan tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Insya Allah itu harus sangat yakin gitu ya. Jadi jangan menjustifikasi bahwa masa depan kita itu akan buruk begitu. Jadi karena hidup itu ditentukan oleh pikiran kita begitu. Di pikiran kita lah yang menentukan bahwa kita akan menjadi orang yang bahagia atau napi menjadi orang anu menderita. Kalau pikiran kita sudah dibayang-bayangi bahwa kita ke depan nanti akan jadi orang yang menderita, tidak akan bahagia, wah dibayang-bayangi perasaan hal-hal yang buruk lah ya. Nah, maka kita akan menjadi orang yang menderita. Tapi kalau pikiran-pikiran kita positif bahwa kita akan hidup bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, begitu dengan memaksimalkan ikhtiar, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi bagaimana kita memanage pikiran kita? Makanya you are what you think, gitu seperti itu.
Termasuk apa ya? Pokoknya akan indah pada waktunya. Kadang indah di akhir perjuangan itu gitu ya, Kang Rusdannya. Termasuk termasuk dalam hal jodoh juga mungkin ya. Jadi tawakal sajalah ya. Jadi ketika upaya sudah mentok begitu tapi hasil yang diraih tak sesuai harapan, yakinlah saat bertawakal Allah adalah pilihan Allah adalah yang terbaik gitu. Kita tahu yang kita ingin, tapi Allah tahu yang kita butuhkan begitu. Serahkan saja semuanya sama Allah. Ufawwidu amri ilallah. Jadi jangan paksa Allah menuruti semua keinginan kita gitu. Urang sok maksa ke Allah teh nya gitu nya. Ustaz. Hoyong nu kieu nu cantik begitu ya. Hayang atau yang perempuan ingin yang tampan, yang perfect begitu ya. Jadi la tatlubu minhu kalau di di hikam itu la tatlubu minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Jadi jangan meminta untuk meminta kepada Allah untuk mengeluarkan kamu dari satu keadaan liyasta'milaka fi ma siwa. Supaya menempatkanmu pada keadaan yang lain begitu. Nah itu ya Kang Rusdan termasuk jodoh ya. Pasti semua orang menginginkan yang perfect gitu ya. Istrinya itu atau suaminya yang indah akhlaknya, bagus akhlaknya, tampan parasnya, cantik begitu ya. Secara finansialnya baik. Kemudian apalagi yang diinginkan teh? Secara finansialnya baik, prestasinya bagus. Hanya kan tidak semua orang mendapatkan yang perfect itu, yang diinginkan itu. Makanya syukuri aja yang telah terpilih begitu ya. Syukuri aja suami dan istri yang kita miliki sekarang. Jadi kedah disyukuri gitu ya. Suami sareng istri anu ku urang dipimilik ayeuna gitu. Cintailah yang telah teraih. Kemudian nikmatilah sesuatu yang telah tergapai begitu. Dicintai aja yang ada, syukuri yang ada. Inilah yang terbaik yang diberikan Allah oleh Allah gitu kan. Itu jadi kedah akhirnya mah tawakal dan syukur lagi gitu. Jadi hidup akan bahagia karena syukur dan tawakal. Karena syukur dan tawakal dia akan menjadi orang yang bahagia begitu. Itu kata kuncinya, syukur dan tawakal. Insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia, yang happy ending nantinya ya, bukan orang yang tragis ending begitu. Oke, salit deui pas kayaknya nih tamat. Kul carioskeun ku anjeun Muhammad araaitu nah ningali anjeun aranjeun. Jadi terangkanlah ay akhbiruni beritahukan kepadaku in asbaha lamun asbaha telah menjadi tos jadi ma'ukum sumber-sumber air aranjeun gauron eta gaur kering ay gairan fil ar kering di bumi. Sok upami tos kering sapertos kamarinya lami faman ya'tikum paman saha ya'tikum ari saha eta ya'tikum anu bakal ngadatangkeun itu man ka aranjeun bima immain kana cai anu mengalir ai jarit. Kemarin tahu beberapa waktu yang lalu musim kemarau anu berkepanjangan tak ada teknologi secanggih apapun ternyata nggak bisa begitu ya.
mendatangkan air hujan. Itu sebenarnya kalau direnungkan dengan secara sebaik-baiknya, di emutan, orang, di tafakuran, itu akan menambah keimanan kita sangat luar biasa. Makanya tafakur sa'ah khair min ibadah sana. Jadi harus sering-sering tafakur begitu ya. Kemudian ejarin tanaluhul aid. Anu bisa meraih karena itu ma al aid tangan-tangan. Wadila. Wadila itu tangan dan dila dalwun teh dalwun itu apa panyuknya dalwun timba ya timba kama ikum seperti air aranjeun cai aranjeun tanaluhul aid wal wadila kama ikum atau sebagai air-air aranjeun ya. Sok saha ya'tikum bima imain kata Allah anu tiasa ngadatangkeun cai anu mengalir. Faban yuja ya'tikum bima imain ay la ya'ti tegasna la ya'ti moal aya anu tiasa ngadatangkeun wa tiasa ngadatangkeun bihi kana itu ma kana itu cai kecuali saha Allahu ta'ala Allah ta'ala. Ini sama ya kemarin istisna kalam nakis ya. Fa kaifa bagaimana kok bisanya ka tunkiruna mengingkari aranjeun an yab'asakum kana yen ngabangkitkeun Allah ka aranjeun. Kok bisa-bisanya kamu mengingkari gitu kan bahwa Allah membangkitkan kalian begitu. Itu saja kan Allah udah ya man ya'tikum bima'in saja kan nggak ada tuh selain Allah begitu. Apalagi cuma membangkitkan kalian. Nah, gampang kata Allah begitu. Wa yustahabu sareng disunahkeun an yakula yang berkata yang nyarios saha al-qari anu maos akiba ma'in dina sabada ma'in famay ya'tikum bima'im ma'in. Disunahkeun nyarioskeun si qari anu maos kana ayat ieu ya saatosna ma'in. Nah disunahkeun maos Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Kama warada fil hadis bagaimana warada tas sumping fil hadis dina hadis. Kawirid dina hadis wa tuliyat dibaca hadhil ayat dibacakan naon hadhil ayatu ieu ayat inda ba'dil mutajarribin hadapan sebagian mutajarribin. Mutajarribin itu orang yang sombong ya, angkara murka. Faqala lantas berkata si ba'dul mutajarrib ta'ti bihi al-fu'us wal mu'awil. Tatkala dibacakan ayat ini famay ya'tikum bima'in ma'in gitu kan, dibacakan ke si ba'dul mutajarribin, dia berkata, si ba'dul mutajarribin itu berkata, mereka berkata ta'ti bakal ngadatangkeun bihi kana ieu ma umma'in ya naon al-fu'us wal mu'awil. Fu'us itu kapak ya, kapak sekop kapak, wal mu'awil dia salah gampang itu sih kata si orang yang sombong itu al-fu'us wal mu'awil. Wal mu'awil itu cangkul teh naon paculnya. Jadi begitu gampang cenah bisa tuh kapak cangkul sekop saja bisa mengeluarkan air sana gitu.
Fadhahaba ma'u ainihi wa amiyah. Lantas dhahaba hilang leungit naon ma'u ainihi air matanya, air mata si ba'du itu. Wa amiyah lantas buta, wa amiyah buta setelah berkata itu teh. Na'udzubillah, orang berlindung ke Allah minal jara'ah, tina berani, keberanian Allah melawan Allah, wa ala ayati sareng kana ayat-ayat Allah. Ya gitu, alhamdulillahnya beres pas. Hapunten pilih terakhir pangitannya itu masih biasanya 20 duit katang habis sore Kang Rusdan. Bila beres ya. Hapunten ti awal dugi akhir pilih ya pertemuan terakhir begitu ya. Hapuntena pisan sanes wawantunanan isin nama ieu teh nya sesah ada nyarios ngagampil sesah ngalaksanakeun teh gitu. Aplikasi hapunten ti awal sareng ti akhir wakatku amanah pangitanya ti pimpinan pesantren ya ada pamit teh di ieu mah jigana teh aduh izin pisan hapunten pilih aya cariosan anu teu berkenan ti awal dugi ka akhir. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka